Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nuri Nurul Bariyah SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan arti dari pengajaran dan pendidikan. Menurut beliau, pengajaran artinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan artinya memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Jadi sudah jelas ya bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidupnya menjadi pribadi yang mandiri. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang berikutnya yaitu pendidikan harus menuntun kodrat anak, baik kodrat alam dan kodrat zaman, agar menjadi kekuatan kodrat. Kodrat alam yang dimaksud adalah tempat di mana murid itu berada, sedangkan kodrat zaman yang dimaksud adalah perkembangan dari waktu ke waktu. Sebagai pendidik, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada murid. Kita harus mengenali kodrat alam anak untuk menuntunnya ke hal yang lebih baik. Kemudian, sebagai pendidik, kita juga harus menyesuaikan dengan kodrat zaman, karena keterampilan yang harus dikuasai anak juga terus berkembang, sehingga kita harus menciptakan murid yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus dapat menjadi role model bagi anak. Artinya, seorang guru harus memiliki pribadi yang patut untuk ditiru atau pribadi yang baik untuk dicontoh, baik perilakunya, perbuatannya, sifatnya, dan lain sebagainya. Kodrat anak adalah merdeka, jadi tujuan pendidikan adalah memerdekakan anak. Bermain adalah satu dari kodrat anak. Melalui permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Dari permainan juga, murid belajar budi pekerti. Budi terdiri dari pikiran, perasaan, dan kemauan, atau cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah tenaga, perilaku, atau karya. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan di kelas masih terkesan kaku dan belum memerdekakan murid, karena saya lebih dominan menjadikan aspek kognitif sebagai acuan keberhasilan pembelajaran pada murid. Kemudian, saya merasa memiliki kekuasaan penuh dalam proses pembelajaran, sehingga murid di kelas hanya sebagai objek pembelajaran. Murid belum terlibat aktif secara penuh dalam proses pembelajaran di kelas. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menjadi tahu bahwa keberhasilan pembelajaran harus meliputi aspek kognitif atau cipta, sosial atau karsa, dan psikomotorik atau karya murid. Tujuan pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian, dasar jiwa anak dan kekuatan pendidikan berdasarkan teori konvergensi adalah setiap anak yang lahir seperti sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan itu suram. Pendidikan berperan menebalkan tulisan suram yang berisi hal-hal baik dan membiarkan atau membuat semakin suram tulisan yang kurang baik. Dan pendidikan yang memerdekakan murid harus memberi rasa bahagia dengan melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah mempelajari modul ini, saya akan menerapkan hal-hal yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, mengenali karakteristik murid agar dapat mengembangkannya menjadi kekuatan murid di masa depan.
Kemudian, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat murid, baik kodrat alam dan kodrat zaman, serta relevan dengan perkembangan zaman, yaitu keterampilan abad 21 dan konteks sosial budaya. Yang terakhir adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik murid. Demikian pemaparan tugas kali ini. Saya Nuri Nurul Bariah SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.